Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manu Septian Pratama Putra Ningrat dengan NIM 22010814 dari Prodi Tadris Fisika. Di sini saya ingin membahas tentang metode pembelajaran karya wisata. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin pertama. Baiklah, pengertian dari metode pembelajaran karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Nah, yang dimaksud di sini adalah siswa diajak mengunjungi tempat-tempat tertentu yang relevan dengan materi pembelajaran seperti museum, kebun binatang, situs sejarah, pabrik, laboratorium, dan alam. Baiklah, adapun tujuan dari metode pembelajaran karya wisata. Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat. Yang dimaksud di sini adalah melalui karya wisata, siswa dapat melihat, menyentuh, dan merasakan langsung objek atau fenomena yang dipelajari. Pengalaman ini memberikan konteks praktis dan konkret terhadap materi yang biasanya hanya dipelajari teori di dalam kelas saja. Peningkatan pemahaman juga dapat siswa dapatkan ketika siswa melihat dan mengalami sendiri objek yang dipelajari. Mereka dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi tersebut. Pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa dapat menghubungkan teori dengan kenyataan. B. Dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat bertanya jawab, sehingga mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Nah, yang dimaksud di sini adalah karya wisata memungkinkan siswa untuk mengamati langsung bagaimana pekerjaan atau tugas tertentu dilakukan. Ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai profesi dan tugas-tugas yang terkait. Nah, selama karya wisata, siswa juga dapat berinteraksi langsung dengan profesional di bidang tertentu, bertanya dan mendapatkan penjelasan langsung. Ini membantu mereka dalam memahami berbagai aspek pekerjaan dan bagaimana teori yang mereka pelajari diterapkan dalam praktek. Selanjutnya, dalam metode karya wisata memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Interaksi nyata dengan objek. Yang dimaksud di sini adalah siswa mendapatkan kesempatan untuk melihat, merasakan, dan berinteraksi langsung dengan objek atau fenomena yang dipelajari, yang seringkali tidak bisa dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, aplikasi praktis. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran dilakukan dalam konteks yang nyata, sehingga siswa dapat melihat bagaimana teori diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan profesional. Selanjutnya, relevansi dunia nyata. Yang dimaksud di sini adalah siswa memahami relevansi dan pentingnya materi yang dipelajari melalui pengalaman langsung di lapangan. Selanjutnya adalah penggabungan berbagai disiplin ilmu. Yang dimaksud di sini adalah karya wisata sering melibatkan berbagai disiplin ilmu, memberikan wawasan yang lebih luas dan integratif kepada siswa. Selanjutnya, kolaboratif atau kerja kelompok. Kolaboratif atau kerja kelompok di sini dimaksud adalah siswa biasanya bekerja dalam kelompok yang memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial di antara mereka. Selanjutnya, interaksi dengan ahli. Yang dimaksud di sini adalah siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional dan ahli di bidang tertentu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir adalah penyesuaian dengan lingkungan. Karya wisata dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan, baik itu alam, industri, institusi pendidikan, atau budaya. Selain karakteristik, metode pembelajaran karya wisata juga memiliki langkah-langkah, antara lain perencanaan. Perencanaan di sini terbagi dalam beberapa macam, antara lain 1. Menentukan tujuan. Yang dimaksud di sini adalah identifikasi tujuan pendidikan dari karya wisata, apa yang diharapkan siswa pelajari atau alami. 2. Memilih lokasi.
Pilih lokasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. 3. Merencanakan aktivitas. Yang dimaksud di sini adalah merencanakan aktivitas yang akan dilakukan selama karya wisata. Ini bisa meliputi observasi, wawancara, eksperimen, atau kegiatan lain yang sesuai. 4. Menyusun jadwal. Yang dimaksud di sini adalah tentukan jadwal yang mencakup waktu keberangkatan, kegiatan di lokasi, istirahat, dan waktu kembali. 5. Koordinasi logistik. Yang dimaksud adalah atur transportasi, izin kunjungan, konsumsi, dan perlengkapan yang diperlukan. Pastikan juga ada rencana darurat. Dan yang terakhir adalah informasi dan persetujuan. Yang dimaksud di sini adalah berikan informasi detail kepada siswa dan orang tua, termasuk tujuan, kegiatan, dan persiapan yang dilakukan. Dapatkan izin dari orang tua. Langkah-langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan juga terbagi dalam beberapa macam, antara lain 1. Persiapan sebelum berangkat. Yang dimaksud di sini adalah pastikan semua siswa siap dan membawa perlengkapan yang diperlukan. Beri pengarahan singkat mengenai aturan dan harapan selama karya wisata. 2. Pengawasan dan perlindungan. Yang dimaksud di sini adalah pastikan ada cukup pendamping atau guru atau orang tua untuk mengawasi siswa. Pendamping harus memahami peran dan bertanggung jawab terhadap mereka. 3. Kegiatan di lokasi. Laksanakan aktivitas yang telah direncanakan. Pastikan siswa aktif terlibat dan berinteraksi dengan lingkungan serta narasumber. 4. Pengamatan dan dokumentasi. Yang dimaksud di sini adalah dorong siswa untuk mengamati dengan teliti, mencatat dan mendokumentasi apa yang mereka pelajari. Fotografi atau video yang digunakan untuk dokumentasi visual. Yang kelima dan yang terakhir adalah tanya jawab dan diskusi. Yang dimaksud di sini adalah sediakan waktu untuk sesi tanya jawab dengan narasumber atau pembimbing di lokasi, diskusi temuan dan pengalaman di tempat. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut juga terbagi dalam beberapa macam, antara lain 1. Refleksi dan diskusi. Yang dimaksud di sini adalah setelah kembali ke sekolah, adakan sesi refleksi dan diskusi untuk mengevaluasi pengalaman. Diskusi yang telah dipelajari dan bagaimana pengalaman tersebut terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun laporan. Yang dimaksud di sini adalah minta siswa untuk menyusun laporan atau presentasi berdasarkan pengamatan dan catatan mereka selama karya wisata. Ini bisa mencakup foto, video, dan hasil wawancara. Yang ketiga, penilaian. Yang dimaksud adalah evaluasi hasil belajar siswa melalui laporan, presentasi, dan metode penilaian lainnya. Berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, tindak lanjut. Yang dimaksud di sini adalah gunakan hasil dari karya wisata untuk memperdalam pembelajaran di kelas. Mungkin ada proyek lanjutan atau kegiatan yang bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman tersebut. Nah, langkah-langkah yang terakhir adalah kesimpulan dan dokumentasi. Yang dimaksud di sini adalah kumpulkan dan simpan dokumentasi karya wisata seperti foto, video, dan laporan untuk referensi di masa depan dan untuk berbagi dengan siswa, orang tua, atau komunitas sekolah. Lakukan evaluasi keseluruhan tentang bagaimana karya wisata berjalan, apa yang berhasil, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana perencanaan bisa ditingkatkan di masa depan. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran karya wisata memiliki beberapa kelebihan, antara lain 1. Pengalaman belajar yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah karya wisata memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan nyata yang membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik. Mereka dapat melihat dan memahami bagaimana konsep-konsep yang dipelajari di kelas diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan minat. Yang dimaksud di sini adalah pergi ke tempat baru dan mengalami hal-hal baru dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Kegiatan yang menyenangkan dan menarik ini dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang dimaksud adalah
Siswa dapat belajar dalam konteks yang relevan dan nyata, yang membantu mereka memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Melihat aplikasi praktis dari pembelajaran dapat membuka pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial. Yang dimaksud di sini adalah karya wisata seringkali melibatkan kerjasama dan interaksi sosial, baik dengan sesama siswa maupun dengan orang-orang di luar lingkungan sekolah. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja tim, dan kolaborasi. Yang kelima, menggunakan multi indera. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran melalui karya wisata melibatkan berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan bahkan penciuman. Pendekatan multi indera ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar berbeda. Yang keenam, pengembangan keterampilan praktis. Yang dimaksud di sini adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti observasi, analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan manual. Keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan kritis. Yang dimaksud di sini adalah melalui observasi langsung dan pengalaman nyata, siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka mungkin dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan solusi kreatif dan analisis kritis. Yang kedelapan, pembelajaran holistik. Yang dimaksud di sini adalah karya wisata mendukung pembelajaran holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini membantu dalam pengembangan seluruh aspek di diri siswa, bukan hanya pengetahuan akademis. Yang kesembilan, memperluas wawasan. Yang dimaksud adalah melalui karya wisata, siswa dapat memperluas wawasan mereka tentang dunia di luar lingkungan sekolah. Mereka bisa belajar tentang budaya, lingkungan, industri, dan berbagai aspek lain dari kehidupan yang mungkin tidak terjangkau dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, meningkatkan ingatan jangka panjang. Yang dimaksud di sini adalah pengalaman nyata dan langsung biasanya lebih mudah diingat dalam jangka panjang dibandingkan dengan pembelajaran hanya berbasis buku atau ceramah. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Begitu pula dengan metode pembelajaran karya wisata. Adapun kekurangannya antara lain, satu, biaya yang tinggi. Karya wisata biasanya memerlukan biaya yang cukup besar untuk transportasi, tiket masuk, akomodasi, dan biaya lainnya. Hal ini bisa menjadi beban bagi sekolah dan orang tua siswa. Yang kedua, logistik yang rumit. Yang dimaksud di sini adalah merencanakan dan mengorganisir karya wisata membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Guru harus mengatur transportasi, izin, jadwal, dan memastikan semua aspek logistik berjalan lancar. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Mengambil siswa di luar dari lingkungan sekolah menambah resiko keamanan dan keselamatan. Guru harus sangat berhati-hati untuk memastikan keselamatan siswa selama perjalanan dan kegiatan di lapangan. Yang keempat, cuaca dan faktor eksternal lain. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan karya wisata sering kali bergabung dengan kondisi cuaca dan tergantung faktor eksternal lain yang tidak dapat dikendalikan. Cuaca buruk atau kejadian tak terduga bisa mengganggu rencana dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, waktu yang terbatas. Yang dimaksud di sini adalah karya wisata biasanya dilakukan dalam waktu yang terbatas, yang mungkin tidak cukup untuk mengalami semua aspek yang ingin dipelajari. Siswa mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya mengeksplorasi dan memahami materi. Yang keenam adalah kesulitan dalam penilaian. Yang dimaksud di sini adalah menilai hasil belajar dari karya wisata biasanya lebih menantang dibandingkan dengan penilaian konvensional di kelas. Guru perlu menggunakan metode penilaian alternatif seperti jurnal reflektif, laporan, atau presentasi yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk menilai. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, aksesibilitas. Yang dimaksud di sini adalah tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang sama terhadap karya wisata. Siswa dengan kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik mungkin menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi.